Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Fikri Farhan, SEMSC, selaku dosen mata kuliah Manajemen Retail, serta teman-teman sekalian. Di sini saya sendiri, Milano Fitrianti, dan rekan saya, Diki Saputra, akan membawakan materi yang berjudul Strategi Penetapan Harga dalam Bisnis Retail. Ada beberapa konteks atau pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu yang pertama yaitu mengenai strategi penetapan harga, yang kedua pendekatan dalam penetapan harga, yang ketiga dampak penetapan harga retail, yang keempat komponen untuk membangun reputasi harga, yang kelima penyesuaian harga, yang keenam strategi melikuidasi barang dagangan, yang ketujuh penggunaan harga untuk merangsang penjualan retail, dan yang terakhir kedelapan yaitu permasalahan penetapan harga. Yuk kita langsung ke pembahasan materinya. Strategi dalam penetapan harga dalam bisnis retail modern yaitu high or low pricing atau HLP dan everyday low pricing atau EDLP. Nah, untuk HLP itu sendiri menurut beberapa ahli juga berpandangan bahwa HLP strategi adalah strategi menjual sebagian barang mereka dengan harga normal pasaran dan menjaga dalam batasan yang masuk akal, tetapi secara konstan memberikan promosi khusus pada barang-barang tertentu. Nah, selanjutnya itu penetapan harga rendah tiap hari atau everyday low pricing atau EDLP ya. Untuk strategi EDLP ini adalah strategi yang menekankan kontinuitas harga-harga retail pada suatu tingkat antara harga tercetak yang maksimum dan harga ongkos produk. Istilah harga rendah tiap hari sendiri adalah sebuah nama yang salah, karena rendah tidak selalu berarti termurah. Strategi EDLP ini secara umum tidak selalu yang termurah di pasaran dan terletak di antara harga yang ditawarkan oleh warehouse, clubs, dan harga normal per retail. Jadi menurut Utami mengatakan bahwa strategi penetapan harga murah tiap hari itu memiliki keunggulan relatif terhadap strategi penetapan high or low pricing atau HLP, yang antara lain yaitu yang pertama adalah berkurangnya perang harga, di mana banyak pelanggan agak skeptis yang dengan harga jual dari retail. Pelanggan banyak menunggu dan menunda pembelian sampai retail melakukan penjualan secara obral. Dan hal lain yang mendorong semakin banyaknya perang harga dalam bisnis retail. Nah, dengan menetapkan atau menerapkan strategi EDLP ini dapat menurunkan terjadinya perang harga. Yang kedua adalah berkurangnya iklan. Dengan pengimplementasian strategi EDLP ini menyebabkan kecenderungan harga stabil di pasaran. Dengan kondisi ini, maka retail dapat mengurangi frekuensi melakukan aktivitas iklan karena tidak perlu menginformasikan perubahan harga dalam waktu yang relatif pendek. Yang ketiga adalah berkurangnya kelebihan persediaan dan memperbaiki manajemen persediaan. Dengan mengimplementasikan strategi EDLP ini menyebabkan tingginya frekuensi dan banyaknya variasi permintaan. Dengan demikian akan cenderung mengurangi kelebihan persediaan dan memperbaiki manajemen. Jadi untuk penetapan harga EDLP itu tidak bisa dilakukan dengan begitu saja, sehingga perlu dibangun relasi dengan pemasok. Tujuannya apa? Supaya terbangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, di sini ada 5 strategi dalam yang digunakan untuk meningkatkan citra harga retail. Yang pertama yaitu menawarkan harga-harga atraktif pada merek-merek dan barang-barang yang berpenampilan menarik. Memberikan poin-poin pada masing-masing kategori, beberapa melalui merek-merek private. Yang ketiga, menarik pembeli dengan pemikiran treasure hunting dengan cara menetapkan harga diskon yang tampak jelas pada unit unik atau terbatas. Yang keempat yaitu menawarkan wadah ekonomis dan ukuran besar. Yang kelima, mengomunikasikan harga rendah setiap hari atau EDLP
untuk menyeimbangkan kredibilitas harga. Untuk strategi HLP atau High or Low Pricing, nah di sini itu seringkali dipilih untuk mengimplementasikan dengan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu barang dagangan yang sama memikat berbagai pasar. Nah, strategi HLP pada umumnya dilakukan oleh retail pada pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga. Sebagai contoh nih, produk fashion retail yang menerapkan strategi harga tinggi saat produk fashion tersebut masih up to date bagi kecenderungan mode pada saat itu. Sebaliknya, pada saat produk fashion tersebut kurang up to date, maka dapat diterapkan strategi harga rendah. Yang kedua yaitu obral menciptakan kegairahan dan keasikan berbelanja. Nah, ini tentunya kalian juga merasakan ya, apalagi kalau yang cewek-cewek nih lihat obralan kayak gitu. Nah, jadi suasana yang diciptakan dalam acara obral seringkali menimbulkan perasaan puas bagi pelanggan karena mereka merasa mendapatkan barang dengan harga relatif murah, meski pada saat barang tersebut sebenarnya sudah tidak up to date lagi. Suasana inilah yang biasanya dapat menimbulkan kegairahan atau keasikan pelanggan dalam berbelanja. Yang ketiga yaitu obral menggerakkan barang dagangan. Melalui implementasi strategi HLP dengan melakukan obral, maka barang dagangan yang termasuk dalam kelompok slow moving kemungkinan dapat terjual dalam acara obral tersebut. Yang keempat yaitu penekanan terhadap mutu atau kualitas barang dagangan. Penetapan harga yang tinggi seringkali menjadi tanda bagi pelanggan bahwa barang dagangan yang dijual dalam retail memiliki kualitas yang baik. Setelah strategi penentuan harga, seorang retail harus menetapkan juga harga setiap unitnya dengan mempertimbangkan harga, permintaan, dan pesaing. Nah, di sini terdapat 3 pendekatan dalam penetapan harga dalam retail, yaitu yang pertama, metode penetapan harga jual impas. Nah, untuk metode ini merupakan metode penetapan harga yang berorientasi biaya atau harga ditentukan dengan penambahan suatu persentase tetap kepada biaya atau harga barang dagangan. Nah, retail harus menciptakan metode untuk melacak perubahan harga retail untuk mencapai tujuan finansial keseluruhan. Untuk keputusan penetapan harga, komponen utama margin laba bersih adalah persentase margin laba kotor penjualan bersih. Artinya, retail menetapkan harga dengan cara menambah biaya perolehan produk atau harga pokok produk per unitnya dengan semua biaya operasional dan besarnya laba yang diinginkan. Jika harga pokok produk nih misal 20.000 harganya dan dijual dengan harga 30.000, maka markupnya adalah sebesar 33,1/3% dan harga jual atau 50% markup atas harga pokoknya. Nah, untuk yang kedua ini yaitu adalah metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Nah, untuk metode ini itu metode penetapan harga yang berorientasi permintaan atas harga didasarkan pada perkiraan atau kemauan pelanggan untuk membayar. Metode ini dipakai bersama dengan metode berorientasi biaya. Fokusnya adalah pada struktur laba dan efek dari perubahan harga terhadap penjualan. Penetapan harga berdasarkan permintaan konsumen dilakukan dengan melihat pola perubahan perilaku belanja pelanggan pada kondisi harga yang berbeda. Kemudian dipilih harga yang merujuk pada tingkat belanja yang ingin dicapai retail. Dalam hal ini, penetapan harga didasarkan atas seberapa besar konsumen mau berbelanja, dalam arti minat belanja konsumen. Ada aspek psikologis terkait dalam hal ini, yaitu penetapan harga berdasarkan anggapan asosiasi harga dibandingkan dengan mutu serta penetapan harga untuk memenuhi tuntutan gengsi pelanggan.
Dan untuk yang ketiga, yaitu penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Nah, faktor pasar dan persaingan merupakan faktor yang penting yang amat mempengaruhi penetapan harga. Nah, untuk suatu retail yang hendak melakukan perluasan pasar dalam suatu wilayah atau segmen tertentu atau penetrasi pasar, penetapan harga rendah atau harga bersaing dilakukan. Hal ini dilakukan biasanya untuk sejumlah produk tertentu. Strategi ini biasanya dilakukan pula oleh perusahaan retail yang baru memulai usaha dan hendak masuk dalam suatu segmen tertentu. Metode penetapan harga yang berorientasi persaingan atau harga didasarkan pada harga pesaing, di mana harga dapat ditetapkan di bawah, di atas, maupun sama dengan harga pesaing tersebut. Misalnya, dengan menghimpun dan memakai data harga pesaing atau kompetitif. Data ini berasal dari personel toko, penyedia pihak ketiga, dan vendor representatif. Dalam kondisi dan situasi tertentu, retail dapat mengurangi persaingan harga dengan strategi EDLP atau strategi penetapan merek. Nah, untuk mengenai dampak penetapan harga retail bisa menentukan volume penjualan yang perlu untuk menghasilkan laba dengan analisis peluang pokok atau break-even analysis, yang menganalisis total hubungan antara pendapatan total atau total revenue dan total biaya atau total cost, volume barang dagangan yang perlu terjual agar mencapai laba impas pada berbagai level penjualan. Untuk materi selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mila. Di sini terdapat 5 aktivitas yang dapat mendukung dibangunnya reputasi harga bagi sebuah retail. Kelima tersebut antara lain adalah yang pertama adalah harga shelf price atau membangun harga pada setiap hari. Nah, reputasi harga yang baik akan terbangun jika retail sangat memperhatikan perubahan harga hanya untuk setiap unit yang dijual dalam rak, yaitu secara konsisten merubah harga pada rak panjang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh retail. Lalu yang kedua adalah price communication atau komunikasi harga. Nah, di sini retail harus menghargai komunikasi terhadap pelanggan tentang informasi harga yang ditetapkan retail untuk barang dagangannya. Lalu yang ketiga adalah promotion price atau harga promosi. Di sini konsumen pada umumnya menyukai adanya promosi harga yang memberikan kesempatan pada konsumen untuk dapat membeli barang dengan harga khusus atau dengan harga yang lebih murah daripada harga normal. Lalu yang keempat adalah per unit price atau harga per unit. Nah, di sini retail harus mengkomunikasikan harga per unit barang dagangan pada pelanggan. Manajemen toko retail harus terbuka di dalam mengkomunikasikan harga retail per unit produk yang dijual di dalam toko. Lalu yang terakhir atau kelima adalah no value in item price atau pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Nah, di sini pelanggan harus menilai unit barang dagangan penilaian pelanggan akan sangat membantu dalam memahami penetapan harga oleh retail terhadap unit barang dagangan tersebut. Lalu di slide selanjutnya adalah penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harga ini dapat dilakukan oleh retail dengan menetapkan markdown atau harga retail awal dengan dasar pemikiran bahwa harga yang rendah diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan. Beberapa alasan dilakukan markdown adalah cuci gudang atau promosi. Nah, di sini retail secara tradisional telah menciptakan suatu rangkaian aturan bebas untuk menerima markdown. Keterbatasan pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Antara lain yang pertama adalah memperlakukan semua unit dalam satu kategori produk
dalam perilaku konsisten yang sama. Lalu yang kedua adalah mengikuti suatu jumlah secara tetap. Kemampuan peritel dalam menetapkan strategi harga membutuhkan kemampuan untuk melihat peluang dalam melakukan dan menetapkan diskriminasi harga. Nah, di sini terdapat beberapa strategi penyesuaian harga. Yang pertama adalah markdown atau harga tingkat kedua. Markdown dikatakan sebagai diskriminasi tingkat kedua karena markdown sebenarnya telah membebankan harga berbeda pada konsumen yang berbeda atas dasar sifat penawaran. Lalu yang kedua adalah kupon atau diskriminasi tingkat kedua juga, yaitu diskon harga unit tertentu ketika membeli sesuatu di toko. Lalu yang ketiga adalah rabat atau bagian dari harga pembelian yang dibelikan kepada pembeli. Lalu yang keempat adalah price building atau strategi penyesuaian harga dengan cara menawarkan 2 atau 3 produk yang berbeda dalam satu penawaran khusus harga kepada konsumen dengan harga yang lebih murah apabila dibandingkan dengan harga produk yang dijual secara terpisah. Lalu yang kelima adalah multiple unit pricing atau strategi penyesuaian harga produk di mana manajemen toko retail memberikan harga khusus yang lebih murah pada saat konsumen melakukan pembelian suatu produk dalam kuantitas yang besar. Lalu yang terakhir adalah variable pricing atau pembebanan harga-harga yang berbeda dalam toko-toko atau pasar-pasar atau zona-zona yang berbeda dalam menghadapi situasi persaingan yang berbeda. Lalu di sini terdapat strategi penetapan harga. Terdapat 5 cara untuk menetapkan harga. Beberapa di antara lainnya adalah yang pertama, melakukan job out sisa barang dagangan pada retail lain. Lalu yang kedua, menginsolidasi atau menyatukan barang dagangan yang di markdown. Lalu yang ketiga adalah menetapkan sisa barang dagangan ke situs lelang internet. Lalu yang keempat, memberikan barang dagang ke lelang. Lalu yang terakhir adalah memindahkan barang dagangan ke musim berikutnya apabila memungkinkan. Nah, di sini kapanpun retail dalam menetapkan strategi harga membutuhkan kemampuan retail untuk melihat peluang dalam melakukan dan menetapkan diskriminasi harga. Lalu yang selanjutnya adalah di sini terdapat 3 strategi untuk meningkatkan penjualan tanpa menggunakan diskriminasi harga. Yang pertama adalah penetapan harga terendah atau termurah. Nah, di sini retail menetapkan harga lebih rendah daripada harga normal untuk unit tertentu. Lalu yang kedua adalah penetapan lini harga. Nah, di sini retail menawarkan sejumlah poin harga yang ditentukan sebelumnya dalam satu klarifikasi. Lalu yang terakhir adalah penetapan harga ganjil. Dalam praktiknya, pemakaian satu harga yang berakhir dalam jumlah atau bilangan ganjil, khususnya 9. Lalu di sini terdapat permasalahan penetapan harga yang terjadi antara retail besar dan kecil. Nah, di sini retail besar sering mendapatkan manfaat dari bentuk-bentuk diskriminasi harga yang tidak terlihat. Yang pertama, beberapa di antara lainnya adalah yang pertama, penetapan harga predator atau suatu bentuk tertentu dari diskriminasi harga di mana suatu perusahaan yang mendominasi pasar membebankan harga di bawah biaya untuk beberapa barang atau dalam beberapa area untuk menyingkirkan atau mendisiplinkan satu atau lebih perusahaan pesaing. Lalu yang kedua adalah penetapan harga vertikal. Nah, di sini merujuk kepada beberapa level pihak dalam supply chain management.
Lalu yang ketiga adalah penetapan harga horizontal. Nah, di sini merujuk kepada kesepakatan antara beberapa level pihak dalam supply chain management juga. Lalu yang keempat adalah iklan harga kooperatif atau membandingkan barang dagangan yang ditawarkan untuk obral dengan harga reguler atau harga biasa yang lebih tinggi atau list price pabrik. Lalu yang kelima adalah teknik pancing dan alihkan atau biasa disebut juga BAS atau bid and switch, adalah praktek yang sebenarnya melanggar hukum atau melalui aktivitas yang memancing konsumen untuk datang ke dalam suatu toko melalui periklanan suatu produk pada suatu harga yang lebih rendah dari biasanya, dan kemudian mendorong pelanggan itu untuk beralih ke suatu barang yang diberi harga yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah harga pada iklan versus harga toko. Nah, di sini suatu harga dibebankan pada harga lain. Nah, di sini juga termasuk tindakan yang dikategorikan sebagai ilegal. Di sini para ahli menganjurkan untuk peritel pabrik tertentu untuk menjamin penetapan harga yang akurat. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.